Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughriqa الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 2, fa'in kanat bikron, ulang sedikit itu. Fa'in kanat bikron, halaman 2 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kanat bikron jaza lil abi wal jaddi faqat duna ghairihima min sairil awliya'i tazwijuha ijbaran walau qabla bulughiha bisyuruti kauni zawji kuf'an musiran bimahril mithli laisa bainahu wa bainaha adawatun la zahiratun wala batinatun wa laisa bainaha wa baina waliyiha adawatun zahiratun fa in fuqida ahadu hadhihi syuruti lam yasihha an-nikahu wa yajibu aidan an la yanqusa as-sidaqu an mahril mithli wa an yakuna halan min naqdil baladi amma idza lam yakun laha abun wala jaddun falaysa li ahadin min sairil awliya'i an yuzawwijaha ayil bikra illa ba'da bulughiha wasti'dhaniha wa yakfi fil izni sukutuha wa yustahabbu lil abi wal jaddi
إن كانت بالغة استئذانها وإن كانت المخطوبة ثيبا فليسأل العاقد أيضا هل مات عنها زوجها أو طلقها فإن كان مات عنها فليسأل عن وقت موته ليعلم انقضاء عدتها لأن عدة الوفاة تنقضي بوضع الحمل إن كانت حاملا وبأربعة أشهر وعشرة أيام للحرة إن كانت حائلا وبشهرين وخمسة أيام للأمة وإن كان الزوج طلقها فينظر صيغة الطلاق ويبحث تمام البحث عن صحته ونفوذه وهل هو خلعي أو رجعي وهل دخل بها الزوج الأول أو لا وإذا دخل بها فليسأل عن عدتها وهل هي من ذوات الأقراء أو من ذوات الشهور وبالجملة فلا ينبغي له مباشرة العقد حتى يتحقق خلوها عن النكاح والعدة وسائر الموانع ويشترط لصحة نكاح الثيب بلوغها واستئذانها بأن تعذن نطقا لوليها في تزويجها وإن كان أبا أو جدا والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjutan, kemarin sudah dibahas Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Beliau mengatakan kemarin seyogyanya bagi orang yang ingin melangsungkan akad-akad pernikahan, apabila diminta untuk melangsungkan akad pernikahan, baik dia adalah walinya langsung atau wakil dari walinya, maka hendaknya bertanya sebelum melangsungkan akad pernikahan tentang beberapa hal. Di antaranya
hendaknya ia bertanya dari calon mempelai perempuan itu apakah dia masih gadis atau sudah janda. Nah sekarang rinciannya, bagaimana kalau seandainya dia seorang gadis? Maka pengarang rahimahullah beliau katakan, fa in kanat bikran, maka jika perempuan tersebut, calon mempelai perempuan tersebut adalah seorang gadis atau seorang perawan, jaza lil abi wal jaddi faqat, boleh bagi ayah dan kakek saja, duna ghairihima min sairil awliyai, tidak boleh selain daripada ayah dan kakek dari wali-wali yang lain. Apa yang boleh bagi ayah, apa yang boleh bagi kakek? Tazwijuha ijbaran, menikahkan, mengawinkan perempuan tersebut secara paksa, anak perempuannya atau cucu perempuan secara paksa, walau qabla bulughiha, sekalipun anak perempuannya, cucu perempuannya belum baligh. Inilah yang disebut dengan wali mujbir. Jadi ayah bisa memaksakan anak perempuannya untuk menikah, untuk kawin, atau kakek boleh memaksakan cucu perempuannya untuk dikawinkan atau dinikahkan. Sekalipun itu cucu perempuannya atau anak perempuannya belum balik, si ayah yang memaksakan anak perempuannya untuk nikah, si kakek yang memaksakan cucu perempuannya untuk nikah disebut dengan wali mujbir. Apa namanya? Wali mujbir. Wali yang memaksakan anak perempuannya atau cucu perempuannya untuk nikah disebut dengan wali mujbir, sekalipun belum balik, tapi harus dengan beberapa syarat. Bisyuruti kauniz zawji kuf'an. Syarat yang pertama adalah syaratnya suami tersebut, calon mempelai prianya, harus yang sekufu, harus yang sekafaah atau yang sepadan. Kemarin sudah jelaskan itu, yang disebut dengan kufu atau kafaah atau yang disebut dengan sepadan. Kemarin sampai kepada pekerjaan. Jadi orang yang memiliki pekerjaan yang lebih rendah itu tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan orang yang memiliki pekerjaan yang lebih tinggi, sepadan. Nah sekarang kemudian wa'iffatun, iffah. Bagaimana iffah? Iffah itu menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana ukuran sekufu bagi orang yang menjaga diri daripada semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Falaisa fasiqun quf'a afifatin. Maka laki-laki yang fasik itu tidak sekufu, tidak sekafaah dengan perempuan yang tidak fasik. Afifah, perempuan yang tidak fasik, perempuan yang tidak pernah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala disebut dengan afifah. Makanya suka ada orang yang namakan anaknya Afifah. Ini Afifah adalah orang perempuan yang tidak pernah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Afifah. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki yang dia fasik, fasik maknanya al-khariju an ta'atillah. Orang laki-laki yang keluar dari taat kepada Allah disebut dengan fasik. Yang disebut dengan al-fasik adalah al-khariju an ta'atillah. Orang laki-laki yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. STMJ, salat terus, maksiat jalan, itu namanya fasik. Orang yang fasik, laki-laki yang fasik itu tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan yang tidak fasik. Jadi seorang wali ayahnya atau seorang wali kakeknya tidak boleh memaksakan anak perempuannya atau cucu perempuannya apabila suaminya tidak seapa, tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan. Lain halnya kalau seandainya memang dipaksakan untuk nikah, dipaksakan untuk kawin, tapi calon mempelai prianya, calon suaminya memang sekufu atau sekafaah atau sepadan. Yang kemarin tuh laki-laki yang bangsa Ajam, bukan bangsa Arab, tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan yang apa? Yang merupakan bangsa Arab. Kemudian laki-laki yang bukan dari suku Quraisy, tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan yang memang dari suku apa?
suku Quraisy. Kemudian laki-laki yang bukan dari suku Bani Hashim, bukan dari suku Bani Muttalib, tidak sepadan, tidak sekufu dengan perempuan yang berasal dari suku Bani Hashim atau suku Bani Quraisy, Bani Muttalib, Bani Hashim atau Bani Muttalib. Jadi sekafaah begitu, sekufu atau sekafaah atau sepadan demikian. Sampai perempuan yang solehah, perempuan yang afifah, itu laki-laki yang fasik tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengannya. Jadi nggak boleh seorang ayah, nggak boleh seorang kakek menikahkan anaknya yang perempuan, cucu yang perempuan apabila calon mempelai prianya tidak sahabat, tidak sekufu atau tidak sekafaah atau tidak sepadan, tidak diperbolehkan. Lain halnya dipaksakan dinikahkan, tapi laki-lakinya memang sekufu atau sekafaah atau sepadan, baru diperbolehkan bagi si ayah atau si kakek untuk memaksakan anak perempuannya atau cucu perempuannya untuk nikah dengan laki-laki pilihan daripada ayahnya atau kakeknya. Kakeknya, ayahnya disebut dengan wali mujbir namanya. Jelas ya? Jadi itu yang pertama. Syaratnya seorang ayah boleh memaksakan anak perempuannya, seorang kakek boleh memaksakan cucu perempuannya untuk nikah dengan laki-laki. Tapi harus syarat yang pertama, laki-lakinya harus apa? Harus sukufu atau sekafaah atau apa? Atau sepadan. Kemarin itu ukurannya, laki-laki dari yang bukan Arab, tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan dari bangsa Arab. Kemudian laki-laki yang bukan dari suku Quraisy, tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan yang dari suku Quraisy. Yang ketiga, laki-laki yang bukan dari suku Bani Hashim, bukan dari suku Bani Muttalib, tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan yang apa? Yang dari suku Bani Hashim dan suku Bani Muttalib. Kemudian laki-lakinya budak, perempuannya perempuan merdeka. Laki-laki yang budak tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan yang merdeka. Kemudian laki-laki yang kerjaannya lebih rendah daripada perempuannya, maka tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan tersebut. Yang terakhir tadi, laki-laki yang fasik. Fasik artinya tadi apa? Al-khariju an ta'atillah. Al-fasik tadi apa artinya? Al-khariju an ta'atillah, artinya orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah, disebut dengan fasik. Laki-laki yang fasik tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan yang afifah, perempuan yang tidak fasik, yang selalu menjaga dirinya, tidak mau berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi itu yang pertama. Seorang laki, seorang ayah, seorang kakek disebut dengan wali mujbir, boleh memaksakan anak perempuannya, boleh memaksakan cucu perempuannya untuk dinikahkan. Syarat yang pertama, calon mempelai prianya harus apa? Harus sepadan. Yang bahasa agama disebut dengan apa? Sekufu atau sekafaah. Itu jelas ya. Yang kedua, syaratnya adalah musiran. Laki-laki tersebut harus yang musiran, harus laki-laki yang memang dia nggak susah. Memang laki-laki ini laki-laki yang musiran, yang senang, yang memang dia itu al-yasar, dia itu Allah berikan keluasan rezekinya. Jadi boleh dipaksakan anak perempuannya, cucu perempuannya untuk nikah dengan laki-laki. Syarat yang kedua, laki-lakinya harus musiran, harus laki-laki yang memang lapang rezekinya. Jadi nggak boleh udah dipaksain, tahu-taunya tahu mempelai prianya kere juga, nggak boleh. Jadi boleh seorang ayah memaksakan anak perempuannya, boleh seorang kakek maksakan cucu perempuannya untuk nikah dengan laki-laki. Yang pertama, laki-lakinya syaratnya harus apa? Harus sukufu atau sekafaah atau sepadan. Yang kedua, laki-lakinya harus musiran. Apa arti musiran? Yang lapang rezekinya, yang lebih rezekinya. Jadi nggak boleh yang susah, nggak boleh yang memang sulit. Itu laki-lakinya perekonomiannya tidak diperbolehkan. Jadi harus laki-laki yang musiran, yang memang dia itu lapang rezekinya. Kemudian yang ketiga adalah bimahril mithli, harus dengan mahar standar.
Jadi nggak boleh sembarangan. Perempuan yang memang, anak perempuan yang memang dipaksakan oleh ayahnya untuk nikah dengan laki-laki pilihan ayahnya, atau seorang cucu yang dipaksakan oleh kakeknya untuk nikah dengan seorang laki-laki pilihan kakeknya, syarat yang ketiga adalah harus diberikan mahar mithil. Apa itu mahar mithil? Mahar mithil adalah mahar yang ukuran standar. Standarnya bagaimana? Standarnya diberikan kepada perempuan-perempuan dari pihak ayahnya. Lihat standar dari saudara perempuan sekandungnya. Ini berapa mahar yang diberikan kepadanya? Atau lihat kepada saudara perempuan sebapaknya. Atau lihat kepada keponakan laki-laki perempuan yang dari saudara laki-lakinya. Lihat berapa patokannya tuh, standar maharnya berapa. Jadi itu yang menjadi referensinya tuh, rujukannya demikian. Jadi nggak boleh sembarangan mahar dikasih. Misalnya, biasanya memang saudara perempuan sekandungnya diberikan maharnya umpamanya 30 gram, misalnya demikian. Ada seorang anak perempuan yang dipaksakan oleh ayahnya untuk nikah dengan laki-laki pilihannya. Boleh. Yang pertama tadi syaratnya harus apa? Harus sukufu atau sekafaah atau apa? Sepadan. Yang kedua, laki-lakinya harus apa? Yang lapang rezekinya tuh, yang mudah rezekinya. Kemudian yang ketiga adalah tadi dengan mahar mithil, mahar standar. Berapa standarnya ini? Ini biasanya saudara perempuan sekandungnya mahar standarnya 30 gram. Nggak boleh kurang dari 30 gram. Harus ini perempuan, anak perempuan, cucu perempuan yang dipaksakan nikah oleh ayahnya atau kakeknya. Maharnya diberikan disebut dengan mahar apa? Mahar mithil namanya. Mahar apa? Mahar mithil. Mahar mithil adalah disebut dengan mahar yang standar. Ukuran mahar yang biasa diberikan kepada yang pertama, saudara perempuan sekandungnya. Yang kedua, yang biasa standar diberikan kepada saudara perempuan sebapak. Yang ketiga, yang biasa diberikan kepada keponakan perempuan yang dari pihak saudara laki-lakinya. Kemudian yang ketiga, biasa diberikan kepada cucu perempuan dari ponakan perempuannya dari pihak saudara laki-lakinya. Jadi itulah standarnya tuh. Lihat tuh. Ini berapa ini? Saudara perempuan sekandungnya. Oh, 30 gram. Maka ini perempuan yang dipaksakan untuk nikah dengan laki-laki yang lain harus maharnya mahar mithil. Harus standar. Nggak boleh 30 gram, kemudian ternyata laki-laki ini mampunya hanya 10 gram. Nggak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena syaratnya perempuan yang dinikahi secara paksa oleh ayahnya atau cucu perempuan yang dinikahkan secara paksa oleh kakeknya, yang pertama tadi syaratnya harus apa? Harus sukufu atau sekafaah atau sepadan. Yang kedua harus apa? Yang lapang rezekinya, yang mudah rezekinya. Yang ketiga harus maharnya mahar mithil atau mahar standar. Jelas ya? Jadi 3 syarat. Yang pertama, laki-lakinya harus sukufu, sekafaah atau sepadan. Yang kedua, laki-lakinya harus yang lapang rezekinya, yang mudah rezekinya. Yang ketiga adalah maharnya harus mahar apa? Mahar mithil atau mahar apa? Mahar standar. Kemudian yang keempat, laisa bainahu wala bainaha adawatun zahiratun. Laisa bainahu wa bainaha adawatun la zahiratun wala batinatun. Kemudian syarat yang keempat, tidak boleh antara calon mempelai prianya dengan calon mempelai perempuannya itu ada permusuhan yang jelas, yang nyata. Nggak boleh itu. Memang musuhan nih. Ada nggak yang begitu? Calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita, dua-duanya dulu musuhan. Nggak boleh itu. Jadi syaratnya demikian. Tidak boleh ada permusuhan yang jelas, yang nyata antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Wala batinatun. Kemudian syarat yang kelima, tidak diperbolehkan ada permusuhan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Permusuhan yang tidak jelas, yang sifatnya batin.
yang tidak diketahui oleh orang banyak pun tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ada permusuhan yang demikian. Jadi nggak boleh. Syarat yang keempat, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak boleh ada permusuhan yang apa? Yang jelas, tidak diperbolehkan. Yang kelima, tidak boleh antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita, tidak boleh ada permusuhan yang tidak jelas, yang tidak diketahui oleh orang banyak, tidak diperbolehkan. Jadi itu syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang ayah atau seorang kakek yang ingin memaksakan anak perempuannya atau cucu perempuannya untuk nikah dengan laki-laki pilihannya. Syaratnya yang pertama, laki-lakinya harus yang sekufu, harus yang sekafa'ah, harus yang sepadan. Yang kedua, laki-lakinya harus yang apa? Yang lapang rezekinya, yang mudah rezekinya. Yang ketiga, harus dengan mahar apa? Mahar yang mihir, mahar mithil atau mahar yang standar. Yang keempat, tidak boleh ada permusuhan yang jelas antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Yang kelima, tidak boleh ada permusuhan yang tidak jelas antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Jelas ya? Kemudian syarat yang berapa sekarang? Yang keenam ya. Walaisa bainaha wa baina waliha adawatun zahiratun. Tidak boleh antara calon mempelai wanita dengan walinya, tidak boleh ada permusuhan yang jelas, tidak boleh. Jadi tidak boleh di antara calon mempelai wanita dengan walinya, tidak boleh ada permusuhan yang jelas. Ini merupakan syarat yang keenam, yang seorang ayah, seorang kakek diperbolehkan memaksakan anak perempuannya atau cucu perempuannya untuk nikah dengan laki-laki pilihannya. Syarat yang pertama, laki-lakinya harus yang sekufu, harus yang sekafa'ah, harus yang sepadan. Syarat yang kedua, laki-lakinya harus yang lapang rezekinya, harus yang mudah rezekinya. Yang ketiga, harus dengan mahar mithil. Mahar mithil adalah mahar apa? Mahar standar. Yang keempat, tidak boleh ada permusuhan antara calon mempelai pria, permusuhan yang apa? Yang jelas. Kemudian yang kelima, tidak boleh ada permusuhan antara mempelai pria dengan wanita, permusuhan yang apa? Yang tidak jelas. Yang keenam, tidak boleh mempelai wanita dengan walinya ada apa? Ada permusuhan yang apa? Yang jelas. Jelas ya? Jadi ini 6 syarat yang harus dipenuhi bagi seorang ayah untuk menikahkan anaknya secara paksa, atau seorang kakek menikahkan cucu perempuannya secara paksa, harus memenuhi 6 syarat tersebut yang telah disebutkan. Nah, sekarang bagaimana kasusnya? Kalau seandainya memang ada ternyata satu dari syarat-syarat yang disebutkan tidak ada, maka Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan, fa in fuqida ahadu hadhihi syuruti lam yasihhan nikahu. Maka jika tidak ada salah satu dari syarat-syarat ini, maka pernikahannya dihukumkan tidak sah. Jadi nggak sah tuh. Sekalipun si ayah merupakan wali mujbir, sekalipun si kakek merupakan wali apa? Wali mujbir, wali yang boleh memaksakan anak perempuannya, cucu perempuannya untuk nikah kepada laki-laki pilihannya, tapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Yang pertama tadi, calon mempelai prianya harus sekufu, harus sekafa'ah, sepadan dengan calon mempelai perempuannya. Yang kedua, yang lapang rezekinya. Yang ketiga, dengan mahar mithil atau mahar standar. Yang keempat, tidak boleh ada permusuhan yang jelas, yang nyata. Yang kelima, kemudian yang keenam, nah 6 syarat ini semuanya harus apa? Harus ada, harus terpenuhi. Kalau seandainya satu aja nggak ada, misalnya nggak sekufu, maka dihukumkan pernikahan tidak sah. Misalnya laki-lakinya melarat atau miskin, maka dihukumkan pernikahan tidak apa? Tidak sah. Misalnya tidak bisa memberikan mahar mithil, yang diberikan misalnya standarnya 30 gram, ternyata hanya mampu memberikan 15 gram, maka juga pernikahan dihukumkan apa?
Tidak sah. Jadi semua syarat-syarat tersebut yang telah disebutkan harus semuanya terpenuhi, barulah si wali, ayahnya atau kakeknya yang dibilang wali mujbir sah untuk menikahkan anak perempuannya atau cucu perempuannya secara paksa. Jelas ya? Jelas kan ya? Baca apa nggak jelas lagi? Jelas nggak? Jelas ya? Kemudian maka Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hadir radhiyallahu taala anhu, ini perempuan, jelas perempuannya? Jelas perempuannya? Nah, penting perempuannya, jangan mau dibawain laki-laki. Nah, kemudian Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hadir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wa yajibu aidan an la yanqusas sidaqu an mihril mithli. Wajib pula bahwasanya mahar yang akan diberikannya tidak boleh kurang dari mahar mithil. Nggak boleh kurang dari mahar standar, nggak boleh tuh. Jadi si wali yang memang menikahkan ayahnya atau kakeknya secara paksa anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya, maharnya as-sidaq itu sama dengan mahar. Maharnya, mas kawinnya nggak boleh kurang dari mahar mithil, nggak boleh kurang dari mahar standar. Berapa standarnya? Oh, saudara perempuan sekandungnya 40 gram. Harus berapa gram? 40 gram. Nggak boleh kurang dari 40 gram. Jadi harus diberikan mahar mithil. Hukumnya wajib hukumnya. Tuh perempuan tuh dengerin tuh. Dipaksa bapaknya atau kakeknya dinikahin, lihat dulu. Kalau memang standar maharnya itu adalah misalnya 100 gram misalnya. Kalau baru dikasih 20 gram, jangan mau. Kenapa demikian? Karena hukumnya apa? Wajib diberikan maharnya itu adalah mahar mithil, mahar standar bagi perempuan tersebut. Jelas ya? Kemudian yang kedua, wa an yakuna halan. Maharnya diberikan langsung cash, tunai, nggak ngutang maharnya. Ada yang mahar yang ngutang tuh ada. Udah nggak punya duit nikah lagi. Ada yang orang laki-laki begitu, maharnya ngutang, disebutin. Saya pas disebutin di akadnya lagi tuh. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 100 gram dibayar ngutang. Bukan tunai bukan? Boleh nggak begitu? Kalau seandainya memang perempuan tadi dipaksakan oleh ayahnya untuk nikah atau cucu perempuannya dipaksakan oleh kakaknya untuk nikah, walinya disebut dengan wali mujbir, maka tidak sah hukumnya. Tidak sah hukumnya kalau memang kasusnya demikian. Jadi harus maharnya dibayar apa? Dibayar kontan, dibayar tunai. Saya terima nikahnya, kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 100 gram, dibayar apa? Dibayar tunai. Jadi nggak boleh mas kawin yang memang diberikan kepada perempuan, anak perempuan atau cucu perempuan yang dinikahkan paksa oleh ayahnya atau oleh kakeknya tidak diperbolehkan diberikan secara utang. Nggak boleh. Udah ngutang tempo lagi pelan-pelan bayarnya. 5 gram, 2 gram, segram. Jelas ya? Jadi mahar mithilnya wajib hukumnya diberikan kepada perempuan tadi. Hukumnya apa? Hukumnya wajib, tidak boleh maharnya kurang dari mahar mithil. Nggak boleh kurang mahar dari mahar standar. Yang kedua, harus diberikan secara apa? Secara cash, tunai, kontan. Nggak boleh dibayar secara hutang. Kemudian yang ketiga, min naqdil baladi. Harus dari naqdil balad. Apa yang disebut dengan naqdil balad? Naqdil balad adalah majarat adatu ahli baladin al-muamalatu bihi. Mata uang yang memang biasa dipakai oleh ahli negeri tersebut untuk bermuamalah, untuk jual, untuk ngebeli, untuk sewa, untuk ngontrak, dipakai itu mata uang. Jadi harus demikian. Syaratnya harus min naqdil baladi. Kalau kita kan pakai apa? Pakai rupiah atau pakai emas. Nggak apa-apa, nggak masalah. Pakai emas, pakai perak, pakai rupiah, diperbolehkan. Misalnya standarnya misalnya 30 gram. Dihitung sekarang. 1 gramnya berapa? Banyak perempuan sekarang 1 gram perempuan tuh. Oh 24 500. Yang 22 emas semua kayaknya. Iya, pokoknya standarnya tuh dikaliin tuh 30 gram. Sekaliin semua tuh.
500.000 kali 30 itu yang harus diberikan kepada perempuan tadi yang memang dinikahkan secara paksa oleh ayahnya atau oleh kakeknya tuh. Jelas ya? Ya jelas opik doang sih. Opik mau kawin kali opik. Dari orok sih mau kawin nih dari orok. Jelas Pik ya? Ya alhamdulillah lagi. Selama Pik bayar dulu. Kalau gatel garuk aja. Yang perempuan belajar dulu, yang laki belajar dulu. Ilmu udah banyak, baru silahkan apa? Silahkan nikah, silahkan kawin. Jadi ngusain bapaknya ya, taruh deh kawin nyusahin bapaknya lagi, makan lah bapaknya, minum bapaknya. Jadi demikian ya. Jadi syaratnya demikian. Harus wajib hukumnya mahar yang diberikan kepada perempuan tadi harus mahar yang mitil, mahar standar. Yang kedua harus dibayar apa? Dibayar tunai, kontan, cash, nggak boleh ngutang. Kemudian min naqdil balad, harus dari mata uang yang berlaku di negeri tersebut. Rupiah, pakai emas boleh, pakai perak boleh. Selesai, jelas itu ya. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, amma idza lam yakun laha abun wala jaddun, adapun apabila perempuan tadi tidak ada ayahnya, tidak ada kakeknya, falaisa li ahadin min sairil awliya'i an yuzawwijaha ayil bikra, maka tidak boleh satu orang wali pun dari selain ayah dan selain kakeknya tidak boleh menikahkan perempuan yang tadi perawan, yang masih gadis, tidak boleh dinikahkan illa ba'da bulughiha, kecuali sudah baligh. Kalau perempuan sudah baligh baru diperbolehkan dinikahin. Kalau tadi yang nikahin ayahnya, yang nikahin kakeknya, walinya disebut dengan wali apa? Wali mudbir. Sekalipun belum balik ini perempuan, sekalipun nggak dapat izin, diperbolehkan si ayahnya, si kakeknya untuk menikahkan perempuan tadi harus tadi itu beberapa syarat harus apa? Harus terpenuhi. Yang pertama, laki-lakinya harus yang sekufu atau sekafaah atau yang sepadan. Yang kedua, harus apa? Yang lapang rezekinya, yang mudah rezekinya. Yang ketiga, mahar mithil, mahar apa? Mahar standar. Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, itu semua syarat-syaratnya harus terpenuhi bagi seorang wali, ayah atau seorang kakek menikahkan secara paksa anak perempuannya atau cucu perempuannya, sekalipun belum apa? Sekalipun belum balik. Tetapi selain ayah, selain daripada kakek, tidak diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuan kecuali kalau seandainya sudah apa? Sudah balik. Yang kedua, harus ba'da bulughiha wasti'dzaniha, harus minta izin kepada perempuan tadi. Jadi nggak boleh langsung nikahin. Kalau ayah, kalau kakek sekalipun nggak dapat izin, boleh nikahin secara paksa. Tapi tadi harus dipenuhin semua syaratnya. Tetapi kalau seandainya selain ayah, selain kakek, siapa misalnya? Misalnya saudara laki-lakinya, misalnya pamannya, itu nggak boleh nikahin anak perempuan tersebut yang merupakan perempuan yang diwalikan olehnya, tidak boleh dinikahkan kecuali kalau seandainya sudah apa? Sudah baligh. Yang kedua, dapat izin untuk menikahinya. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz radhiyallahu taala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan, wa yakfi fil idni sukutuha, cukuplah pada izin perempuan tadi diamnya dia, sekalipun nangis dia. Kan perempuan begitu kalau pengen nikahin, nangis dulu, tak ketawa-tawa baru ntar. Sekalipun diam dia, mau gak nikahin, diam aja itu. Diamnya merupakan jawaban, berarti dia mau tuh, demikian tuh. Sekalipun dia nangis tuh, sekalipun dia nangis, bukan nangis sedih, bukan nangis girang pengen kawin.
Jadi wayakfi fil idni sukutuha, sah cukup pada izin perempuan sukutuha, diamnya itu perempuan. Sekalipun dia diam, sekalipun dia nangis, maka sudah dihukumkan itu perempuan memberikan izin kepada walinya. Misalnya yang nikahin saudara laki-lakinya atau yang nikahin pamannya. Kemudian ini perempuan setelah dimintakan izin dia diam aja, bahkan nangis. Maka dalam hukum agama ini perempuan sudah memberikan izin. Jadi yang penting tadi, kalau selain ayah, selain daripada kakek, maka ini perempuan bisa dinikahkan, tapi harus sudah apa? Sudah balik. Yang kedua harus dapat apa? Dapat izin tuh, balik dan dapat izin. Kasusnya bagaimana? Izinnya, sahnya bagaimana? Sahnya apabila sekalipun ini perempuan dalam keadaan apa? Keadaan diam, keadaan nangis, maka sudah dihukumkan laki-laki tersebut yang sebagai walinya sudah mendapatkan izin dari perempuan yang akan dinikahkannya tersebut. Jelas ya? Kemudian Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan wa yustahabbu lil abi wal jaddi, dan disunnahkan bagi seorang ayah dan seorang kakek. Apa yang disunnahkan bagi seorang ayah seorang kakek? In kanat balighatan, kalau seandainya anak perempuannya atau cucu perempuannya sudah balik, apa yang disunnahkan? Isti'dzanuha, si ayah minta izin ke anak perempuannya untuk menikahkan itu anak perempuan. Si kakek minta izin kepada cucu perempuannya untuk menikahkannya. Jadi bukannya anak perempuan yang minta izin, bukan. Nah, sekarang kebalik sekarang ini. Dibalik itu hukum, bikin nambahan kerjaan penghulu. Artinya penghulu malah dibalik itu kerjaan. Si anak perempuan yang apa? Yang izin kepada bapaknya, bapak saya izin pengen dinikahin. Bukan seperti itu. Yang benar apa? Yang benar si ayah, si kakek sebagai wali mujbir yang minta izin kepada anak perempuannya atau cucu perempuannya. Sunnah hukumnya tuh, si ayah atau si kakek sunnah yang minta izin kepada anak perempuan yang sudah balik yang akan dinikahin. Jadi bukan sebaliknya, bukan anak perempuannya yang apa? Yang minta izin kepada si ayahnya atau kepada siapanya? Kakeknya tuh. Yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam madhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, disunnahkan seorang ayah, seorang kakek untuk minta izin kepada perempuan, anak perempuannya yang sudah balik atau cucu perempuan yang sudah balik. Jadi ayahnya minta izin. Nah, saya minta izin, ayah minta izin mau menikahkan kamu. Apakah boleh? Boleh. Hukumnya apa tuh? Hukumnya sunnah. Jadi si ayah atau si kakek yang minta izin kepada anak perempuannya atau cucu perempuannya untuk dinikahkan. Jadi besok-besok kalau yang minta izinnya anak perempuan salah. Sunnahnya siapa itu? Ayahnya yang minta izin ke anak perempuannya, bukan anak perempuan yang minta izin kepada siapa? Ayahnya bukan, tapi ayahnya sebagai walinya atau kakek sebagai walinya yang sunnah untuk minta izin kepada anak perempuannya atau cucu perempuannya untuk menikahkannya. Paham jelas ya? Yang sering di tempat kita bagaimana tuh? Terbalik, anak perempuan minta izin untuk dinikahkan oleh ayahnya atau cucu perempuan minta izin untuk dinikahkan kepada kakeknya. Dibalik hukumnya itu, sunnahnya si ayah minta izin kepada anak perempuannya yang sudah balik untuk menikahkannya, atau si kakek minta izin kepada cucu perempuannya untuk menikahkan yang sudah balik. Jadi yang sudah balik demikian, sunnah bagi seorang ayah seorang kakek untuk minta izin kepada anak perempuan yang sudah balik atau cucu perempuan yang sudah balik untuk menikahkannya. Jelas ya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها منها يوم القيامة. وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف قربتي. وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك الغايات بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة. بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة. عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.